Afară e frig și totul s-a sfârșit pe când mai părăsit. Iar plouă, afară e frig și totul s-a sfârșit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa like and subscribe, itu di bawah tombol yang merah. Ini saya mau bercerita, yaitu cerita sabar namanya. Dan sabar ini punya bapak dan punya ibu. Seperti biasa, ya ini sebelumnya saya bersolawat dulu. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, saya muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini ya saya bisa bertemu lagi, bisa jumpa kembali di Kota Wali Channel. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Ini saya kisah nyata, yaitu namanya sabar. Sabar itu punya bapak dan punya ibu. Nah, pada saat itu karena ya namanya juga ya orang nggak mampu, jadi seperti biasa kerja, kuli, apa segala, yaitu baik istilahnya di daerah sendiri maupun yaitu di kota. Jadi tak luput dia itu bekerja serabutan, baik istilahnya di ladang, di sawah, dan ya di mana saja. Nah, pada saat itu dia itu kerjanya waktu itu ya sama kiai sana. Pas di situ istilahnya di kiai itu disuruh manjat pohon lalu jatuh bapaknya tuh. Jadi akhirnya nggak bisa jalan, dia istilahnya terapi apa segala, namun Allah Subhanahu wa taala belum bisa, istilahnya belum menyembuhkan. Jadi akhirnya nggak sembuh. Kalau ibadah mah bisa, tetapi yaitu jalan nggak bisa, pakai tongkat jalannya. Nah, lalu lama tahun, bulan demi bulan, tahun istilahnya berganti tahun, sampai ada sekitar 2 tahunan saya disuruh ke sana ke adiknya itu di Cirebon sana, Cirebon Selatan.
Nah itu lalu dia meninggal dunia. Di sini meninggal. Pas dia udah meninggal, ya hadir juga istilahnya, kiai juga hadir semua. Lalu istilahnya sudah dikubur istilahnya. Lalu dia tinggal ibunya saja. Jadi kayak istilahnya punya anak tetapi istilahnya nggak ada bapak. Maksudnya bapaknya sudah nggak ada itu. Jadi tinggal berjalan bersama anaknya semua. Itu akhirnya ya kerja di mana saja, baik istilahnya motong padi apa segala, tetapi ya dia nurut saja. Tetapi itu kepada anaknya istilahnya walaupun anaknya orang serabutan, tetapi dia itu ngajarnya ya betul-betul harus seperti misalkan sholat harus, ngaji harus, sampai istilahnya mondok pun harus bisa. Itu akhirnya lama-lama itu karena benturannya sama materi, seperti misalkan ya kayak ongkosnya apa segala, akhirnya dia itu pulang mondoknya, pulang di rumah dia si Sabar tuh. Akhirnya ya si Sabar ya biasa kerja apa, kalau sore apa ngaji dulu sampai malam, sampai jam 10, setengah 11 lah. Jadi setiap hari itu aja orangnya rajin. Kalau misalkan ya cuman ya kerjanya nggak kayak orang lain. Kalau orang lain sehari-hari dari pagi petang sampai petang gitu. Tapi kalau dia mah istilahnya dibagi-bagi buat ini, buat ibadah, buat istilahnya buat ngaji, buat apa segala. Akhirnya ya alhamdulillah dia itu yang ngerti pada saat itu. Jadi ngerti tetapi masih anak-anak, belum dewasa. Nah setelah Sabar itu nginjak dewasa, umurnya minimal 20 tahun. Nah akhirnya ini disuruh saudaranya yaitu mengawinin keponakannya. Nah pas itu ya udah istilahnya udah nikah apa segala. Nah pas itu ya Sabar mah biasa kalau misalkan kerja gitu, cuman karena ya belum ada apa namanya ya kerjaan yang tetap, jadi akhirnya ya kerja apa saja. Kadang misalkan dagang, istilah jualan gitu, kadang istilahnya ya, kerja di sawah, dan jadi istilahnya apa saja itu. Cuman ya yang jelas sih istilahnya ya bisa untuk apa namanya cari-cari duit apa segala. Cuman pikirannya si Sabar itu yang penting, dia itu nggak malas, cuman itu doang. Jadi akhirnya ya pas itu karena saya ya memang ya nggak ada si Sabar itu karena nggak ada orang tua laki-lakinya, jadi akhirnya ya istilahnya kayak seperti
istrinya itu kayak melecehkan gitu. Jadi dia ya sabar aja, cuman karena tahu bahwa ini orang anak tersebut itu gelagatnya itu sejak awal juga nggak baik. Jadi sudah ada cita-citanya mau nggak benar. Jadi misalkan kalau dianya pergi ngaji, umpamanya sabarnya pergi ngaji, pulang jam 10. Nah, dia masih ada. Lama-lama misalkan saya ini lama-lama si sabarnya sudah tidur, itu dia keluar dari pintu belakang. Setiap hari itu kayak begitu. Terus dia ya ngerti juga sabarnya tuh terus saja. Jadi biarin aja, antepin aja. Nah, lama-lama itu ya seperti biasa itu aktivitasnya, kalau pagi ya kerja. Jadi semua kerja, semua. Ibunya kerja semampunya. Kadang jualan, kadang ya istilahnya kerja di sawah, kadang kerja karena kerja serabutan. Cuman ya itu ada tujuan pikirannya itu pengen jadi orang yang benar, pengen jadi anak yang benar. Jadi akhirnya bercita-cita terus sampai kira-kira mencapai apa yang kita inginkan, apa yang istilahnya dia inginkan, seperti sabarnya tuh. Nah, pas itu si sabar itu karena tadinya ngikut ke istilahnya ke rumah itu istrinya, akhirnya dia pulang ke rumah ibunya. Nah, udah itu tinggal semua. Jadi pikiran si sabar ya udah, ini timbang kalau masalah ini orang perempuan itu pasti ada lagi yang lain gitu. Kalau misalkan dia nggak mau, pasti ada yang mau, kan gitu pikirannya. Jadi terus dia itu semangat aja, biasa, nggak aktivitasnya biasa saja. Nah, pas itu ketemu sama orang yang orang lain, itu orang istri sabarnya itu, si sabar. Nah, pas ya pertemuan sama ini perempuan yang yang lain maksudnya, terus perkenalan apa segala, akhirnya dia hatinya sama-sama istilahnya cocok juga gitu. Nah, dia itu sama istilahnya sama teman-temannya ada juga. Nah, temennya itu ada yang cinta juga ke si sabar itu. Cuman karena apa? Karena sabar pun juga memilih, terus sabarnya istilahnya minta kepada orang-orang yang tua, jadi minta saran gitu. Karena dia itu kalau misalkan mau apa-apa, ini nggak lupa istilahnya saran dengan orang-orang yang sudah tua. Jadi akhirnya kata si orang tuanya, udah sama ini saja itu. Karena apa? Karena saya tahu sejak waktu dulu itu dianya, orang tuanya itu teman saya gitu, kata uaknya si sabarnya tuh. Jadi akhirnya si sabar milih ya ini yang ditunjukkan oleh orang tuanya atau uaknya.
karena orang tuanya ini laki-lakinya nggak ada, istilahnya bapaknya nggak ada, jadi sarannya ke uaknya, jadi kakaknya ibunya. Nah pas itu si Sabar lalu yaitu dicerai dia. Karena apa? Karena yang dulu istilahnya menyeleweng orangnya. Nah lama-lama itu dianya istilahnya punya anak tanpa bapak. Itu jandanya tuh. Nah ini si Sabar terus menjalanin, terus sampai dia diangkat jadi istilahnya jadi ketua Irmas dia, karena dia rajin orangnya, rajin ke masjid, rajin ke istilahnya marhabanan, rajin ke pokoknya di bidang keagamaan dia itu, si Sabar itu aktif dia. Jadi karena orangnya aktif, jadi akhirnya diangkat jadi remaja masjid, ketua remaja masjid, diangkat dia. Terus ini kadang ada pertemuan atau ada musyawarah, diajak dia, karena dia itu orangnya rajin. Ya, akhirnya dia diangkat jadi majelis ulama dia, si Sabarnya tuh, karena orangnya rajin, aktif juga, terus lama. Nah itu dijalanin, jadi dia nggak melinder, walaupun istilahnya kayak semacam apanya, pokoknya kekurangannya baik apanya itu menerima dia, sampai dia diangkat jadi imam. Jadi dia itu diangkat jadi imam, si Sabarnya, karena orangnya rajin. Nah sampai yaitu akhirnya setelah sudah ini tua, maksudnya istilahnya umurnya sudah 30 tahun ke atas, sampai datang ke 40 tahun dia terus aktivitasnya baik, istilahnya berjalan dengan lancar. Nah itu ke saudara-saudara yang lain ini nggak ada istilahnya ngomong begini apa, nggak ada. Dia mau aja gitu, walaupun dia itu istilahnya orang yang tua. Karena apa? Pikirannya baik, istilahnya di keluarga sendiri dia itu, maupun di keluarga orang lain. Jadi akhirnya si Sabar itu setelah dewasa itu banyak yang membutuhkan dia, butuhkan baik tenaganya maupun istilahnya apanya, pikirannya, ilmunya juga istilahnya digunakan. Ada yang minta tolong dia bisa, ada yang minta apa saja itu dia akhirnya bisa. Karena apa? Karena dia sejak kecil itu di dalam pendidikannya maupun apanya itu dia istilah selalu aktif, selalu bagus, selalu pekerjaannya itu istilahnya seperti apa saja itu dia mau aja. Cuman ya itu dia kalau misalkan disuruh yang nggak baik itu nggak mau dia, si Sabar tuh. Jadi akhirnya si Sabar sampai istilahnya ke pilihan juga, ada pilihan
pilihan yang maksudnya supaya untuk ini itu ya udah dipilih lagi. Jadi ya dia lagi yang dipilih sampai minimal lamanya ya 17 tahunan itu dia. Jadi dipilih oleh baik kepala desanya maupun istilahnya BPD-nya dan juga yang lain. Ya, karena apa? Karena dia itu ya selalu berbuat bagus, berbuat baik dengan istilahnya baik dengan kepala desa maupun dengan BPD dan juga dengan yang lain-lainnya. Nah, sampai akhirnya dia itu ya menjadi orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang istilahnya enggak macam-macam lah istilahnya dia yang namanya si sabar itu. Makanya saya cukupkan sekian saja, hanya itu saja yang bisa saya ceritakan. Nanti disambung lagi cerita-cerita yang lain. Sebelumnya saya tutup, tetapi ya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini saya sarankan baik laki-laki maupun perempuan. Istilahnya kalau perempuan jangan menyakiti laki-laki. Kalau istilahnya misalkan lelaki jangan menyakiti perempuan. Karena apa? Karena ini yang namanya si sabar itu bisa juga buat contoh kita semua. Karena apa? Karena dari segi pendidikannya dia yaitu nggak melinder. Terus istilahnya yang kalau misalkan di dalam pendidikan itu yang rajin. Jadi kalau kita di dalam segi dunia juga ya kita kira-kira mengikuti orang lain kan gitu, seperti orang lain apa saja aktivitasnya. Nah itu saja, terutama nomor satu di dalam pendidikan itu jangan sungkan-sungkan, jangan istilahnya contohnya menghafal atau apa segala itu. Saya titip itu yang rajin. Semoga nanti di akhir kelak itu ada manfaatnya. Baik istilahnya jadi kira-kira berdiri di tengah-tengah masyarakat kita bisa memberikan manfaat kepada kita semua, baik dunia maupun akhirat. Begitu saja dari kami, cukupkan sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.